Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog hari ini bersama lagi Habib Qasim Jawa Segaf. Ini kebenaran hadirin, ini meninggalnya Ustadz Jamal, masya Allah. Itu boleh. Yang mana Kalau ini boleh. beliau dalam keadaan mati husnul khatimah, subhanallah. Ya, meninggalnya di hari Kamis jam 10 pagi, dikuburnya hari Jumat pada sholat Jumat, masya Allah. Husnul khatimah, itulah tanda orang-orang husnul khatimah. Nah, alhamdulillah di sini ada Syakir. Beb, katanya kalau meninggal hari Jumat nggak ditanyain mungkar nakir kan ya? Benar. Langsung jadi. Langsung tidak ditanya lagi. Oh, kok bisa meninggal hari Jumat? Karena itu sebut juga dia sebagus-bagusnya hari. Jadi emang hari salawat meninggal di hari Jumat. hari yang Luar biasa. Bahkan kan disunahkan orang baca salawat di hari Jumat. oh, Karena si Jamal ini orang ahli salawat. Ya, betul. Yang membawa orang pada cinta salawat, ditinggalin dah di hari Kamis di malam Jumat, dikuburinnya hari Jumat. Masya Allah. Bagaimana apa kebayaannya beliau bagaimana? Bang Jamal itu pertama kali Syakir ke Nurul Mustafa belum kenal siapa-siapa, ingat banget baru kenal itu langsung cuma dipanggil Bang Jamal. Jadi Bang Jamal yang langsung tuh. Jadi itu belum kenal siapa-siapa tuh. Tahun berapa itu? Tahun 2015 2016 gitu. 2016 gitu. Kayak kenalnya Maipul sama Bang Jamal tuh. Nah, Bang Jamal tuh yang bikin pondasi dasarnya supaya udah ente nggak salah kesini tuh. Jadi emang dan cara Bang Jamal tuh cara dia bisa nyesuaiin gitu keseumuran kita, dia luar biasa baiknya. Nggak cuma dari awal, kadang diam-diam merhatiin terus ngasih semangat dan pastinya selalu merhatiin karya-karya anak. Nikir kurangnya ini, kalau selawat ini nikir kurangnya ini jadi dipandu terus. Makanya ini selawat yang orang-orang dengar yang Syakir bawain karyanya Habib Hasan Jafar Segaf itu sebelum tampil ke publik itu pasti latihan dulu sama Bang Jamal. Luar biasa, insyaallah. Amal jariahnya banyak banget berarti ya. Bukan main. Dulu kita kenal selawat muji Nabi dari suaranya Bang Jamal tuh, coba bayangin berarti sampai ntar Nurul Mustafa ada terus, pahala Bang Jamal ada terus. Mulai terus ya. Luar biasa. Biasa. Tapi dengan cerita dari Habibana tuh Kak, nggak gampang ya jadi Bang Jamal ya. Dulu ninggalin keluarganya, orang tuanya, ninggalin pekerjaannya, ninggalin masa mudanya dari SMP ya Bang Jamal ya. SMP. Dari SMP tuh bayangin SMP harusnya nongkrong sama teman. Ini nongkrongnya sama Habib. Ya omelin, diajarin coba. Kalau sama teman kan tawa-tawa enak, sama teman tawa-tawa. Sama Habib kan ngaji, coba. Tapi hasilnya lihat terakhir. Ya Allah semoga bisa jadi kayak gitu. Amin. Nah, gimana Syekh Nabil? Nah, pandangan Nabi dari Solo. Dari Solo beliau. Ustadz Jamaluddin, Masya Allah, kita semua bersaksi bahwa beliau orang baik, meninggal di hari yang baik, kemudian dimakamkan juga di hari Jumat, setelah sholat Jumat, di mana kaum muslimin berkumpul di dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, yaitu hari Jumat. Kemudian kedua orang tuanya pun juga masih ada dan meridhai, wabil khusus juga gurunya Habib Hasan bin Ja'far Asgaf, meridhai kita semua yang masih hidup ngiri bisa meninggal seperti beliau, ngiri bisa wafat seperti keadaannya Ustadz Jamal ini, luar biasa. Meskipun beliau di akhir umurnya itu merasakan sakit, kita semua meyakini bahwa sakit beliau itu adalah peleburan sebuah dosa. Perasaan sakitnya sudah kurang lebih 2 tahun. Iya, melebur dosa, Bib. Ngapus dosa semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita orang bisa meneruskan jejaknya. Insya Allah regenerasinya juga insya Allah makin banyak, karena suaranya beliau ini sangat-sangat manfaat. Sampai di Jabodetabek itu, Beb, masuk gang, Beb, musola, masjid-masjid, karena seringkali dengar suaranya Ustadz Jamal. Suara-suara lantunan-lantunan qasidah itu
sampai masuk gang itu masjid-masjid yang masih di menjaga pinggir. anak-anak di ibu kota ini tetap bisa selawatan. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa teruskan jejaknya, dan insya Allah beliau dikumpulkan bersama salafun saleh, bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Zainal, nah Ustaz Zainal Yang pertama menemani. karena beliau yang tahu pertama Masya Allah. Gimana, Mim? ya bagaimana pandangan antum ya Ustaz Zainal mengenai Ustaz Jamal ini. Karena kan antum lebih awal nih, Masya Allah. luar biasa ini, luar biasa. Gimana pandangan antum nih? Masya Allah, tabarakallah. Kita sangat berduka atas wafatnya beliau, Ustadz Jamaluddin. Kehidupannya luar biasa. Dakwah Nurul Mustafa itu tidak lepas dari salah satunya adalah peran Ustadz Jamaluddin. Dia menjadi sosok inspirasi, ya. Jadi yang mahal itu beliau itu menjadi sosok inspirasi buat siapa? Buat semua hati-hati para pemuda kaum muslimin wal muslimat. Sehingga apa? Sehingga bisa mengenal, mencintai figur pujian kita semua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Dari alunan syair-syair qasidah, salawat-salawat, pujian-pujian kepada para sholihin, itu yang diajarkan oleh guru kita Habib Hasan Ja'far Segaf kepada beliau. Lalu muncul dari pribadi beliau, yaitu suara-suara yang menggetarkan nurani-nurani kaum muslimin dan muslimat, sehingga tumbuh di dada mereka kecintaan kepada Nabi, kepada Allah, kepada sahabat Nabi, dan kepada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran yang seperti itu merupakan pertanda bahwasanya beliau ini salah satu pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menjadi apa? Untuk menjadi penyampai lisannya kepada memuji kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kita Nurul Mustafa, Habib Hasan Ja'far Segaf, Habib Qasim, Habib Mustafa, Habib Abdullah itu sangat kehilangan dengan kepergiannya beliau. Kita semuanya, semoga kita mampu meneruskan apa-apa yang menjadi niat baik beliau, lahir dari keturunan beliau, anak-anak yang soleh dan soleha, dan Nurul Mustafa tetap istiqomah. Istiqomahnya beliau ini yang luar biasa. Ya, jadi istiqomahnya dakwah khidmat di Majlis Mustafa bersama Habib Hasan Ja'far Segaf itu yang perlu kita contoh. Maka dari itu tentu kita berharap di hari yang barakah ini, hari Jumat, di hari wafat dan dimakamkannya beliau, semoga amal jariah beliau, amal-amal soleh beliau, kebaikan beliau itu senantiasa tercurah dari dunia sampai akhirat, menjadi satu sebab untuk bisa beliau mendapatkan tempat yang mulia bersama Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guys, ini beberapa tadi kita bertanya kepada teman-temannya dan guru-gurunya yang pernah dekat kepada beliau. Nah, maka dari itu kita sebagai penonton, ya, untuk semua kita harus bisa menjadi contoh untuk apa yang telah diperjalankan oleh almarhum, sehingga kita tidak hanya untuk melihat dan mendengar, tapi kita mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh almarhum. Masih banyak nih guys, kita akan tanya lagi Habib Abdullah, kita akan tanya lagi yang lain-lain. Pokoknya saksikan terus ya. Ini adalah satu mengenang ya. Ya, Bib. Prosesi ya biografinya, perjalanan hidup. Nah, Jadi kita buat Habib Qasim, Masya Allah, bikin podcast, yang mana podcast ini isinya adalah biografi perjalanan kehidupan seorang munsyid yang Masya Allah, Ustadz Jamaluddin. Semoga bermanfaat buat kita semua. pokoknya saksikan terus, jangan lupa ya, di komen dan di like, di subscribe. Oke, Anda mau tanya-tanya lagi ke tempat yang lain. Oke guys, kita langsung bersama Khalil Tok-Tok. Belum mandi ya Nabi. Dia memang belum mandi, memang mandi nggak mandi seperti ini guys. Ini ada sedikit podcast ya, mengenai kenangan Ustadz Jamal. Selama antum tahu Ustadz Jamal itu seperti apa?
bisa diceritakan perjalanan kenangan-kenangan Ustaz Jamal yang antum tahu? Yang Anda tahu. Ya. Kalau kenangan yang baiknya banyak. Cuma yang berkesan di Ana tuh baru singkat kan. Yang pertama yang ngajarin Ana qasidah di musofa. Kadang yang isengin Ana kalau lagi bersaudan, burda. Isengin gimana? Ana kan sering tidur di nikahan di pengajian kan. Jadi Ana lagi tidur disuruh baca. Oh, isengnya aja Ratib. disuruh baca ya? Jadi baca Ana bersuara. Kita kan tiba-tiba disodor kan kaget kan. Terus baru tidur. Ya udah suruh ngaji, baca Quran begitu. Kalau enggak di video-videoin sama Bang Jamal, disuruh suruh bangun lele. Bang belum tidur bang, seharian belum tidur ini. Nggak apa-apa bangun. Padahal kita dibolehin tidur sama dia, cuman diiseng-iseng doang. Kalau nggak dibikin instastory sama dia pakai filter yang ada di TikTok, terus diupload di WhatsApp-nya. Kalau nggak bahas yang aneh-aneh, yang random di WA gitu Bang Jamal. Terus ya for your information hadirinnya, jadi ini irama saya disadat pertama kali itu yang didengarin tuh pertama ke Habibana, baru ke Ana. Karena mau bikin yang versi fullnya. Ana minta bang bagi irama salawat yang ini, yang Habib mimpi salawat ini dari Rasulullah. Dia kasih kan iramanya. Sampai sekarang irama saya disadat nih bergema di masjid-masjid dan dibaca sama anak-anak dan dibaca seluruh jamaah Al-Mustafa sama jamaah-jamaah lain. Itu yang paling terkesan sebelum lanjutkan yang paling terkesan apa? Makanannya. Anak makan sama suara ya. Karena Bang Jamal masak juga kan. Itu paling yang rindu itu makanannya. Kalau suara udah pasti orang jawabnya suara semua. Kalau anak makanan. Ya, makanan. Karena Bang Jamal yang masakin Habib. Walaupun dia udah nikah, Habib udah datang. Walaupun kita belang, ini bukan ya. Memang susah ya. Prokes sama dia agak susah ya. Tapi itulah perjalanan. Kalau anak meninggal ya. Nah, udah kacau lah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita kehilangan orang yang begitu mulia, orang yang begitu sabar, menjadi panutan buat kita. Alhamdulillah, sedikit cerita tentang beliau. Ketika saya diamanahkan untuk mengurus pesantren dan berkumpul bersama beliau, beliau sangat-sangat baik dengan saya. Begitu juga dengan santri-santri, memenuhi kebutuhan santri. Ya, semua santri diperhatikan. Nah, kesimpulan dari itu saya lihat beliau sangat orang baik dan insya Allah matinya dalam keadaan baik dan bersama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal mar'u haditsun man ba'dahu faqul haditsan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi cerita setelah dia udah nggak ada. Maka jadilah contoh cerita yang baik buat orang-orang setelah kita. Nah, ini pada hari ini kita dicontohkan oleh guru kita almarhum al-maghfurlah Ustadz Jamaluddin. Beliau menjadi cerita yang luar biasa buat seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Mustafa khususnya dan buat jamaah pada umumnya. Wabil khusus beliau mempunyai tempat yang khusus di hati guru mulia kita Habibana Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Tentu kita sebagai murid-murid beliau merasa iri dengan begitu banyaknya cerita-cerita kisah-kisah yang baik tentang beliau. Ini menjadi etibar pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwasanya kita pasti akan menyusul kematian. Maka jadilah cerita yang baik seperti beliau, jadilah teladan yang baik seperti beliau, jadilah orang yang seperti beliau, yang mana dirindukan oleh seluruh orang, bahkan dirindukan oleh guru-guru. Insya Allah Ustaz Jamal, kami semua bersaksi bahwasanya antum dalam khair, dan sampaikan salam rindu kami kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih, Bang Sultan? Ini menanyakan tentang Bang Jamal gimana terhadap Gusipul gitu. Bang Jamal. Kalau Bang Jamal sepertinya nggak perlu Anda jelasin. Dengan beberapa ribuan mata orang memandang, ribuan lisan orang mendoakan, itu sudah terbukti bahwa beliau itu siapa. Cuman dari Al-Fakir sendiri begitu banyak pelajaran yang Al-Fakir dapatin dari beliau, nasihat, pelajaran sebagai seorang adik, bahwa beliau adalah seorang abang yang sangat perhatian sama adik-adiknya. Yang pasti kita semua sangat kehilangan. Mungkin jasad akan pergi jauh, tapi rohnya akan senantiasa mengelilingi dalam doa-doa kita semua. Semoga Allah berikan beliau kuburnya luas, terang, dikumpulkan bersama Habib Mustafa, Syarifah Fatmah, dan khususnya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita nanti. Kira-kira apa kita bisa mendapatkan apa yang didapat oleh Bang Jamal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang min ahlil khair husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Gus Ipul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka telah meninggal abang kami Ustadz Jamaluddin pada hari Kamis tanggal 7 Desember. Kita doakan semoga beliau diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Karena punya sedikit kenangan bersama beliau. 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 November, kebetulan Majelis Nurul Mustafa berketempatan di tempat ini. Pada saat itu beliau sedang sakit. Akhirnya pada malam itu beliau nggak hadir. Tapi setelah itu yang bikin hati Anda terenyuh, beliau WhatsApp Anda. Beliau minta maaf kepada Anda bahwa pada malam hari di acara tempat Anda beliau nggak bisa hadir karena sakit. Satu hal yang bikin Anda terharu tuh, beliau masih ingat dengan Anda. Padahal Anda orang yang betul-betul kurang. Anda itu orang yang kurang. Ini Fit, gimana pendapat Anton nih Fit, tentang Bang Jamal terhadap Anton gitu Fit? Bang Jamal, ya Allah, dari kecil kan aneh kan sama dia ya. Ya,
beliau kan ngajarin kita untuk baik sangka sama guru pesan, baik sangka sama guru-guru kita, taat, patuh. Setia. Dia salah satu seorang murid yang nggak pernah ninggalin seorang gurunya. Salah satu murid yang selalu setia dengan gurunya. Ya, ngambil pelajaran dari Bang Jamal, kita selalu jangan pernah meninggalkan guru kita difitnah, guru kita di ini, guru kita setia dengan guru dan taat sama guru. Itu adalah kepribadian baik dari Bang Jamal. Ya, ini hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan Bang Jamal diampunin Allah, umurnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin, amin. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina. Jamal itu orang baik, Jamal itu luar biasa. Anak ridho, anak ikhlas. Hati-hati itu, makanya jangan ada ghil sama habaib. Usul khotimah. Udah gitu lah. Oh. Tahu kan antum pernah murid kan mari. Ya, murid yang taat sama guru, Allah berikan matinya dengan husnul khatimah. Kesan terakhir buat Jamal. Kesan-kesan beliau mempunyai akhlak yang baik, ya. Sama tamu, sama guru, sama semua ashab. Habib Hasan dia memiliki akhlak yang baik. Dari itu Pak Nabi, bagaimana daripada Jamal antum yang antum tahu? Yang Al-Fakir ketahui, yang pertama dia ahli sholawat, ahli qasidah, ahli istiqomah. Dan dia memegang pesan dari gurunya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf untuk menghormati tamu dari Ahlu Baitin Nabi Muhammad atau ulama. Itu mulai Al-Fakir kurang lebih tahun 2007-2008. Itu Ustaz Jamal menyediakan makan Al-Fakir sayur asem sama ayam goreng. Itu yang paling enak gitu ya? Itu yang Al-Fakir senangi dan beliau nyenangi mulai sebelum kawin. Bahkan terakhir beliau hadir di majelis mutawaf sebelumnya, itu Al-Fakir belum makan, disediakan makan sama beliau dalam keadaan sakit. Nah, jadi kalau cari sosok seperti beliau sudah, ini orang-orang seperti beliau istiqomah iya, maulid iya, muji nabi iya, semuanya serba luar biasa. Jaza yang paling besar adalah surga dan berkumpul dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terima kasih banyak, Apa? Tua lebih tak bagaimana Jamal? Sedikit kisah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikit. Kami atas nama perwakilan dari Rabitoh mengucapkan banyak terima kasih. Selama 5 tahun saya mengenal Ustaz Jamal ini, setiap acara Rabitoh di Kota Depok ini beliau yang menyambut, yang ngurusin semuanya, luar biasa. Insya Allah amal ibadahnya dia diterima dan ditunggu oleh Rasulullah SAW. Itu berani dari kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada terakhir kesan kebahagiaannya untuk tahu. Ada satu kebaikan beliau pada waktu mau lebaran kemarin tanpa diketahui datang. Saking dia cinta kepada gurunya, dia atas namakan gurunya. Terakhir anak tahu ternyata bukan dari gurunya, ternyata dari beliau sendiri. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair.